Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa fa'azama bidzalika fakhra wa qaddamahu jibril wa shalla bil anbiya'i wal mursalin liyu'lama bihi annahu al imamul a'zam wa annahu bidzalika al maqamu ahra summa raqa ila samawati al-ula ila sidratil muntaha fajahara li mustawa sami'a fihi sarimal aqlam wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa tajalla lahu wa khatabahu wa sabbata fuadah wa a'ta su'lah wa a'dama lahu bidzalika ajra fasubhanahu min ilahin nazza nafsahu bi nafsihi fi maqamil anba'i anil isra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tatawala alaina imdadatuha tatra wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin wa kanzan lahum wa dhukhra sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim khususan warisihi alladhina asyadallahu ta'ala lahum fil khafiqaini dzikra amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksirud du'a rawahu muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqal hamdu bil Islam wa laqal hamdu bil Qur'an wa laqal hamdu bil ahli wal mal basatta rizqana wa ajharta amnana wa ahsanta mu'afatana wa min kulli ma sa'alnaka a'taytana falaqal hamdu katsiran kama tan'imu katsiran a'tayta khairan katsiran wa sarrafta syarran katsiran fali wajhikal jalilil baqid daimi alhamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min julumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddihu li ma ashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang ulun muliakan bapak-bapak para habaib, alim ulama dan guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ulun muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparat desa dan para undangan hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih dipanjangkan umur, disehatkan badan dan diselamatkan serta dilepaskan dari segala keodoran sehingga kita dapat berhadir pada malam ini di musalla Islahul Ummah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita dikumpulkannya di dalam majelis ini, kita semua akan dikumpulkan di dalam surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkahnya dari dulu sekarang hingga hari kiamat.
dalam kesempatan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW pada malam ini, ulun tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan uraian-uraian yang ada hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW pada malam ini. Sekali lagi ulun mengucapkan ribuan terima kasih, dan terima kasih juga kepada para undangan hadirin dan hadirat sekian yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk mendengarkan uraian-uraian yang akan ulun sampaikan pada malam ini. Dan ulun mohon ampun dan maaf jika dalam penyampaian nanti ada yang tidak tepat. Mudah-mudahan apa yang akan ulun sampaikan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di kemudian hari, dan mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah SAW sedang berbaring di Hijr Ismail di samping Baitullah, di antara dua orang laki-laki yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang disertai malaikat Israfil. Maka para malaikat itu membawa Rasulullah SAW ke sumur Zam-Zam dan mereka membaringkannya. Peristiwa itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, atap rumahku terbuka dan turunlah malaikat Jibril dan ia membelah dadaku dari kerongkongan hingga ke bawah perut. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, bawakan kepadaku satu bejana berisi air Zam-Zam agar aku membersihkan dan mensucikan dan meluaskan dada beliau. Maka kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah dan membasuhnya 3 kali dan membuang kotoran yang ada padanya. Dan untuk melakukan itu malaikat Mikail telah memberikan kepada malaikat Jibril 3 bejana yang berisi air Zam-Zam. Kemudian diserahkan kepada malaikat Jibril 1 bejana dari emas yang berisi hikmah dan iman, dan dituanglah oleh malaikat Jibril semua itu ke dalam dada Rasulullah. Dan malaikat Jibril memenuhi dada Rasulullah dengan hilim, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian dada Rasulullah ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberi cap di antara bahu beliau dengan khatamun nubuwah. Jadi yang dapat kita ambil pelajaran di sini adalah Rasulullah berbaring dengan paman Sayyidina Hamzah dan sepupu yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa masyarakat itu keduanya orang tua kita hormati, anak muda kita kasih sayangi. Nabi bersabda yang artinya barang siapa tiada menghormati orang tua kami, tidak mengasihi anak muda kami, maka bukan golongan kami, ya Nabi. Nah, jadi masyarakat itu yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Di sini Rasulullah karena menghadap Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, maka Rasulullah dibersihkan. Jadi lamun kata-kata bersih berarti ada yang rigat, tapi menurut Habib Ali Rasulullah sudah sempurna, sudah bersih, tapi malaikat itu hanya menambah kesucian di atas kesucian. Jadi kadada lawan Nabi rigat itu kadada, Nabi suci. Nah, bagi kita karena kita hendak menghadap Allah, maka disuruh Allah bersuci, yaitu berwudu. Lamun air kadada maka tanah. Nah, jadi berwudu itu suci. Padahal awak kita kan dari rigat, tapi belum berwudu, jadi hadas kecil masih hendak sembahyang mesti berwudu. Jadi hilang hadas kecil tadi, berarti kita bersih. Ada tayamum tuh Bang, maka tanah disapukan ke muha lawan tangan kada suci. Kada itunya nang suci itu menurut Allahnya, karena Allah nang menyuruh apabila banyu kadada ujar Tuhan tanah. Nah menurutnya itu suci. Kita ini menurut Allah suci ngarannya. Nah, kada memandang tanahnya digate sapukan ke muka ke tangan, tapi karena menurut Allahnya maka dinamakan suci. Lalu dada Rasulullah ditambahi ilmu, yakin, Islam, hilim, ilmu, yakin, Islam.
Nah ini pelajaran jolon kita. Ilmu itu mesti dipelajari karena Nabi menyuruh tuntutlah ilmu mulai ayunan sampai liang lahat aja sampai mati. Siapa hendak dunia maka dengan ilmu, siapa hendak akhirat dengan ilmu, hendak keduanya dengan ilmu. Jadi mau kada mau mesti belajar. Nah, itu. Pahalanya pun diganalakan Tuhan. Nuntut ilmu 1 jam sama lawan sembahyang 1000 rakaat. Jadi kita kan tarawih aja 20 lintuhut berbunyi lah. Nah, amun 1000 macam apa tuh? Tapi nuntut ilmu nang kini nah niatnya nuntut ilmu sampai jam 11 dapat pahala 1000 rakaat. Itu ada di kitab Kifayatul Atqiya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita umat Nabi ini anum-anum tapi gawian halus pahala digonolakan. Karena ada menuntut ilmu. Bila kita nuntut ilmu kan bulu lawan urat nih umpat. Kada apa meninggal di rumah bulu rambut ya lah. Itu dihargai Tuhan. Kita nuntut ilmu lalu bulu kita tuh dihargai Tuhan. Pahala nabi-nabi bahari. Jadi berapa nabi bahari banyak kan? 124.000. Kita dibari. Tuhan membalas bulu kita ini umpat di majelis ilmu. Beto urat. Nah urat ini nang jadi empos nih. Nah itu dinilai Tuhan karena dibari Tuhan Madinah. Kada rumah Madinah itu kota. Kalau kota Matapuraham luas loh. Mon kampung mana aja halus ini Madinah kota. Kenapa? Karena uratnya umpat jo nutut ilmu. Umpat hadir di majelis ilmu dibari kota. Itu ada di kitab Syarah Rahabiyah di tengah Paraid ada hasil nuntut ilmu dihargai Tuhan orang-orang nuntut ilmu. Nah Nabi melajari caranya nuntut ilmu itu 4. Namun kita belajar jadi guru kita membacakan kitab aliman ngarannya. Namun kita menjaga muta'aliman. Nah lalu kita jadi guru kada belajar kata tapi 4 mendengar ada orang ceramah kita dengari. Apalagi ini banyak banget hafi apa penceramah di apa nih di ambil aja situ nang mana nang guru ilham ada, guru seroji ada, ya di Jawa tuh banyak banget juga. Jadi wayah apa kita kedahur ada dengarkan orang ceramah dapat kita pahala tuh. Wih ini canggih benar, ya lo. Sebutingnya 2 lagi mustami'an. Nah kita mendengar aja mustami'an mendengar. Nah kada kawa lagi sudah suha umpama ya lo malah jadi kada apa cinta barang. Nah, cinta itu karena kita melihat anak kada sekolah kita sekolahkan, melihat kada belajar pelajaran kita memberi apakah biayanya apakah hanya masuk aja nuntut ilmu cinta umpat anu benar aja membantu orang-orang nuntut ilmu. Umpama cucu kita umpama kada sekolah kita nyokol mau ongkosinya nah sama kita nini kah mau kosi atau siapa jadi nama ongkosi orang nuntut ilmu tuh sama pahalanya lawan menuntut ilmu. Nah jadi luas kah jadi pas saja hadis Nabi tuntut ilmu sampai ayunan. Media sosialnya amun bisa menggunakan luar biasa amun bisa amun kada bisa kada opang lah. Guru Haji Nasa itu Sidin belajar sampai ke Mesir di rumah aja karena Sidin ada bisi nih ya, jadi ada di Mesir itu guru nang kawa melajari Iqojul Himam. Kalau kita di sini kan Bidayatul Hidayah Muraqul Ubudiyah betu Minhajul Abidin Ihya Hikam Ibnu Abdullah. Nah Iqojul Himamnya kan ada yang melajari soalnya ada di Mesir di sini. Sidin daftar dulu masuk nama jadi mengikuti bila jam berapa tuan guru di sana tuh buka kada perlu ke Mesir lagi melihati di aja hawa belajar bisa memanfaatkan kah. Nah, jadi ilmu tadi larang benar. Kemudian malaikat Jibril memberi cap di antara bahu Rasulullah dengan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu menurut Siti Aisyah bulatnya kayak intalu burung dara.
bulat tapi bertulisan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu tanda Nabi akhir zaman. Jadi ada kawal lagi orang mengaku Nabi akhir zaman, sudah Nabi Muhammad mesti setempel. Cuma ganji aja di Indonesia ini ada mengaku li Eden, ngaku Jibril, semalam musodak ngaku jadi Rasul. Padahal sudah ditutup Nabi Muhammad tapi ada kawaenya. Ada ini ganji juga. Tapi zaman Nabi sudah ada Musailamah al-Kadzdzab mengaku jadi Nabi. Jadi Musailamah ini membojok Nabi Muhammad tugas ikam Makkah Madinah aja. Jadi Nabi biar di luar aku membojok nih ya Nabi pelapah kurumani jana ikam minta sebelah kada aku bari apalagi pangkat Nabi. Jadi mulai dulu ada sudah ngaku jadi Nabi. Nah amun jadi wali tahu mulai ngaku jadi wali banyak lah tahu bang telah. Kalau di lampau ba-4 nah kita ba-angkat lah ikam Abdal aku Abdal. Nah kita nih wali ba-4 jawabannya lah umpama ba-angkatan kita. Tapi berdoa jadi wali boleh aja. Kan Allah Ta'ala kaya benar. Jadi jaga guru bahari jangan alang-alangan berdoa tuh minta wali kutub presiden. Mbak Tuhan sugih. Tuhan kan sugih lah. Minta nang jangan alang-alangan di sini kalau minta lawan Tuhan tuh. Minta nang gono. Ya lah. Kemudian didatangkan burak yang sudah berpelana dan bertali kekang. Burak adalah binatang berkulit putih dan bertubuh tinggi, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada bagol. Kakinya selalu menjulur ke muka, telinganya selalu bergerak. Bila melewati gunung, kedua kakinya terangkat. Bila menurun, kedua tangannya terangkat. Baginya 2 sayap di pahanya untuk membantunya bila dalam kesulitan. Kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya kepada sahabatnya itu dan berkata, apakah kamu tidak malu wahai burak? Demi Allah tidak pernah mengendaraimu sebelumnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah selain Rasulullah. Burak pun merasa malu sehingga tubuh basah berkeringat. Setelah burak tenang, Nabi pun menunggangnya. Burak itu sebelumnya adalah tunggangan para Nabi. Berkata Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, burak adalah binatang tunggangan Nabi Ibrahim menuju Baitullahil Haram. Kemudian berangkatlah Nabi bersama burak di sebelah kanan malaikat Jibril dan di sebelah kiri malaikat Mikail. Menurut Ibnu Musayyab yang memegang kendali adalah malaikat Jibril dan yang memegang tali kekang adalah malaikat Mikail. Maka mereka pun berangkat hingga tiba di satu tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, turunlah Tuhan di sini dan sholatlah. Maka Nabi pun mematuhi permintaan malaikat Jibril. Setelah itu mereka berangkat kembali dan malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, apakah Tuhan mengetahui di mana Tuhan sholat? Nabi pun menjawab, tidak mengetahui. Jibril berkata, Tuhan sholat di tempat yang bernama Thaibah. Tuhan akan beristirahat ke sana. Jadi asalnya Madinah itu namanya Thaibah. Ada juga Yasrib. Nah, ini kan Madinah. Jadi Nabi sudah dilihatkan waktu Isra Mi'raj akan pindah. Nah tadi ada tunggangan. Jadi di ayat Quran tu wa nahsyurul muttaqina ilar rahmani wabda. Karena orang-orang takwa tu menuju padang menuju ke surga tu bertunggangan. Nah kita diulahkan Tuhan pahala berkorban. Jadi syariat korban ni mulai Nabi Ibrahim sampai syariat Nabi Muhammad dilaksanakan. Pahalanya gasan bertunggangan. Bila biasanya membaca hadisnya di waktu hendak khutbah raya Idul Adha, asminu dohayakum fa innaha alamat nisirati matoyakum. Ujar Nabi, lamakakan daging korban kamu karena pahalanya gasan matoya. Matoya ke kendaraan menangi siratul mustaqim, menangi surga. Jadi nang dilewati siratul mustaqim karena gambaran akhirat itu padang mahsyar itu sebelah sini. Nabi itu sungai, ya ke kita sini sungai, lalu jembatan gantung. Nah, jembatan gantung siratul mustaqim, sungai itu neraka, api gulugur. Nah, di sebelah sana surga. Jadi hendak masuk surga itu melewati jembatan, di bawahnya neraka. Nah, apabila orang bisi pahala apa tadi? Berkorban kah? Nah, ini berbesawat kena melewat jalan atas ya, sampai ya.
Jadi jangan sayang lawan duit 2.500.000 orang betujuh kan ya kan orang betujuh sayang jar mayu HP Oppo sebuting ya banyak ya lah jangan sayang jangan di sana ya lah karena ada aja Tuhan bari lah ya lah 2.500.000 nampak korban pahalanya luar biasa. Abdullah bin Abbas memarasi bagi orang kada bisi di Bajuri itu boleh aja sih dia nyembali ayam. Amun ayam berapa sikong? Berapa ayam sikong? 150 kalah 100. Nah, Jasidin ada mencocorkan darah aja di hari raya tuh. Pahalanya dapat aja. Jadi kawa orang nukar ayam aja sikong tata kayak empat belah bagi ya kayak rumah. Nah ayam ya lah tengah 200 lah Bangkok pokoknya ya lah kan kawa nah 2 bungkus di Samsu aja ya lah nah itu Abdullah bin Abbas. Jadi jar pengarang Bajuri ini kawa di taklid 4 mengikuti pendapat sidin sekira pahala dapat. Nah amun duit kada juga di bapak nah kita ditinggali oleh Guru Sin Qadri di dalam senjata mukmin, yaitu apabila hendak berdoa kedua dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Mbah itu asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Itu ditulisin di senjata mukmin. Nah, pahalanya apa? Iya tadi kita masuk surga seperti kilat menyambar. Begitu Bapak jam di padang mahsyar buncalak ada dalam surga. Cuma kenapa umat Islam ini mengamalkan itu dikit benar. Pernya di sini musola kurangnya 5 sab. Assalamualaikum hilang 2 sab sudah. Belum subhanallah hilang. Berdoa pertama hilang. Nang membaca nang tadi tak tinggal Bilal lon imam. Inya larang bang. Jadi nang larang ini dikit kurangnya. Pada sini ninggali sudah senjata mukmin tuh ditinggali. Astagfirullah 3 kali nang wana muslim 4 kali. Nah Thaibah tadi Madinah ada hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air daripada iman. Kita cinta lawan Indonesia iman tuh hubbul watan minal iman ya lah. Nah tapi ada yang mane waton hubbul watan situ Madinah maksud Nabi. Jadi apabila kita nih rindu benar ke Madinah, nah itu dorongan iman. Bagi nang sudah ke kubur Nabi hendak pulang, bagi nang balum hendak benar ke Madinah. Sampai di syair itu ada apa tuh kolbi mual apa nang, ada guru nang menangis tuh sudah hendak benar ke Madinah nih. Ada waktu di Karatun kemudian nang isak-isak tuh nang Goiru Jambi ada Madinah tiham ya ada jentuh Madinah ke Madinah. Jadi rindu kita hendak ke Madinah ya lah nah itu. Ditinggali jual Guru Sin Qadri balum kawa. Apabila ada sidin nang asar tu baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujbi yadi qallat hilati adrikni. Itu bagi orang nang balum ke sana membaca tuh sama sudah ke sana girasir jangan. Wahai Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujbi yadi ambil tangan ulun qallat hilati ulun ni sedikit mana jalan kada kawan ke sana angkat pian menuntun tangan ulun. Ada tuh di senjata mukmin kan. Jadi luar biasa Guru Sin Qadri meninggal ya kan. Kemudian perlahan-lahan namun cepat burak pun berjalan dengan menjulurkan kaki ke muka. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi, turunlah Tuhan di sini, solatlah. Nabi pun melaksanakan permintaan malaikat Jibril. Setelah selesai mereka pun melanjutkan perjalanan. Malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, apakah Tuhan tahu di mana Tuhan solat? Nabi menjawab tidak. Malaikat Jibril berkata, Tuhan tadi solat di Madian dekat pohon Nabi Musa. Kemudian burak pun berjalan dengan cepat. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, turunlah Tuhan di sini dan solatlah. Nabi pun melakukan permintaan Jibril. Kemudian berangkat kembali. Mereka
Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, adakah Tuhan mengetahui di mana Tuhan sholat? Nabi menjawab, tidak. Malaikat Jibril berkata, Tuhan sholat di Tur Sina, di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian sampai di tempat di mana terlihat istana-istana negeri Syam. Maka berkata malaikat Jibril kepada Rasulullah, Tuhanlah turun dan sholat di sini. Nabi pun melaksanakan permintaan malaikat Jibril. Kemudian setelah itu mereka pun berangkat kembali dan burak pun berjalan dengan cepat. Malaikat Jibril berkata, adakah Tuhan mengetahui di mana Tuhan sholat? Nabi menjawab, tidak tahu. Malaikat Jibril berkata, Tuhan sholat di Baitlaham, di tempat Nabi Isa bin Maryam dilahirkan. Jadi Rasulullah disuruh Sayyidina Jibril membakasi kepada kita, ini tempat lahir Nabi Isa singgah sembahyang. Nah itu diambil paham apabila ada orang soleh masih hidup atau sudah wafat, kita boleh melangi sidin. Mun sidin hidup kita elangi kawa minta doa sidin. Mun sidin meninggal nah kita hadiahi sidin. Kada apa tuh karena Nabi ada singgah di tempat bekas Nabi Isa. Diambil paham tadi boleh aja melangi orang soleh, kada apa. Cuma karena ini apa sih kita beda pendapat kah? Ada janang madhakan bapak aja tunggul didatangi jahan. Yalah. Padahal lamun nang orang soleh ini abah mama kita di kitab Nujahatul Majalis, siapa mengunjungi kubur ibu bapaknya ditulis pahala haji umroh. Ada tuh di Nujahatul Majalis tuh, dapat pahala haji umroh apabila melangi ibu bapak. Jadi kan apa kita ziarah sebenarnya Jumat kah umpama hari apa atau Wali Songo kita ziarah kada apa. Cuma ada Jepang semalam melihat di anu tuh. Ini jar ketujuan aja wali songo orang bisa surga aja. Jadi jawaban kan anak gitu bisa jawab surga itu ampun Allah ya lah. Cuma ini hendak mendapat tenah biar harus ya lah. Pada duit orang juga ya lah. Ya lah, mbah napa? Ya lah mengganggu kada badan ya lah. Cuma ngaran napa? Engkar kawai beda pendapat gitu. Nya anu Allah Ta'ala juga mengadahkan wala yazalu mukhtalifin, senantiasa kamu berbeda. Nang maulah manusia ni na memadahkan manusia ni senantiasa berbeda. Jadi kada kawai perbedaan itu dihapus. Murid lawan guru berbeda, tapi yang penting jangan bertampar. Itu yang penting. Imam Syafi'i belajar lawan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar karena kecerdasan Imam Syafi'i lah, umur 7 tahun hafal Quran, 9 hafal hadis muwatta, 14 anu diizinkan hai Syafi'i ikam pitua sendiri memaham tuh nah sorongan silahkan berbeda lawan aku. Nah karena peguruan nyuruh disuarakan sidine ulun gure berbeda bang masalah udu. Apa bedanya? Pian kan wudu sebukuan kepala tuh basah. Karena pian memaham ayatnya ru'us wamsahu biru'us. Ru'us itu jamak taksir, berarti basahnya sebukuan. Nah ada ulun memaham Tuhan memakai huruf ba wamsahu bi ya kanya ru'usa aja ini bi itu litabid jadi sebahagian. Jadi sebahagian tuh boleh aja 3 anu aja. 3 apa? 3 helai. Ada apa-apa aja Malik ada apa-apa. Nah, masalah batalakan ulun berbeda juga. Pian kan lamas tumun nisa menyentuh perempuan. Nah, Imam Malik memaham lamas satu berhubungan hanya batal apabila terjapa-japanya kan batal. Ada ulun memaham dasar tersentuh bujur. Berhubungan dengan berhubungan bila tersentuh kulit sama kulit batal. Nang kada batal 3 aja kuku, rambut dan kuku. Tapi bertampar lah sidin kada biar berbeda. Tapi kada bakalahi ya jadi perbedaan biarlah cuma jangan sampai bakalahi. Adakah Tuhan ingin kamu ketika Rasulullah berkendaraan burak tiba-tiba melihat jin ifrit mengejar beliau dengan bara api yang menyala. Ketika Rasulullah berpaling, maka beliau pun melihat jin ifrit itu. Berkata mereka, adakah Tuhan ingin hamba beritahu beberapa kalimat yang bila Tuhan baca, bara api menyala itu akan padam dan jin ifrit itu akan tersungkur. Rasulullah menjawab, tentu wahai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata, bacalah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri
ma ya'ruju fihi wa min syarri ma jara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan bi khairin ya rahman. Maka tersungkurlah jin ifrit dan padamlah bara api yang menyala itu. Jadi ini bacaan penolak jin, cuma panjang pang lah Mbah, yalah panjang bacaannya. Nang sebutingnya aja kalau biasa apa. Nabi memadahkan penolak jin itu ayatul kursi. Nah, insyaallah hafal aja kalau rancak pembaca. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu bima wa huwal aliyyul azim. Antu tanyaman hafal. Amun handap-handap lagi qul a'udzu birabbin nas. Handap benar qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau rabbi a'udzuka rabbi ayyahdun wa a'udzuka min hamajatis syayatin wa a'udzuka ayyahdurun. Nama wajata lamun panjang surah Baqarah sesurahan. Nah itu siapa baca surah Baqarah 40 hari jin kada mau beelang ke rumahnya. Kenapa gerang jin ini memusuhi banyak kan bihiri melihat Nabi Adam rami bener lawan si Hawa bihiri pastinya disebabkan ya tasariknya tuh limpat atau nyelon Nabi Adam jala. Ini sarik lawan cucu Nabi Adam, kita ini disarikinya juga digodanya benar. Nah tapi kita kan bisi penangkal tadi jadinya kadang kalau menggoda ada bisi nya godaannya yang terakhir kalau gini kan godaannya burit jadi cucuknya lawasnya guru aja sudah belikan jualan bang sudah aja itu aja lah itu atau di sini di kamihinya nyut di sini ada itu godaannya. Kalau akhir hayat tuh kan ada lagi jangan sumbah jangan godaannya la ilaha illallah itu dipanggilnya di kitab Qurtubi itu setan datang apabila orang bebangat kah nang di ruang ICU atau bebangat dibacakan Yasin tuh setan tuh datang memangga kalimat tuh. Jadi datang pamulaan paling kita cintai mama nak aku nak ke mama ikam padahal kan tidak ada Tuhan. Kita lawan indah mae ulun tetap ke Tuhan Allah, tidak ada Tuhan ke Allah, menang perasaan kita. Datang pulang melewat abah percis dengan kita abah kita datang nak padahkanlah tidak ada Tuhan, kita lawan pulang indah bahaya ulun tetap bertuhan Allah, menang pulang. Nah terakhir nang paling kita sayang itu bini kalon anak kah antara dua tuh 3 kalinya datang. Bila kita tetap tidak ada Tuhan melainkan Allah, selamat sudah kita. Nah makanya nang sigar membantu di sini la ilaha illallah. Nah apalagi sidin dasar kawa mau ucap la ilaha illallah sudah jadi pendiri lagi. Itu godaannya yang terakhir. Nah setengah 11 sudah belum ke langit apalah belum ke langit nih biar naik akan beluncat aja lah. Sudah adabnya di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, di langit ketujuh Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yang sedang duduk di pintu surga di atas kursi dan bersandar ke Baitul Ma'mur dan bersamanya beberapa orang dari kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim memberi salam, kemudian Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun membalas salam dan berkata, salam sejahtera untuk keturunan yang solih dan Nabi yang solih. Kemudian berkata lagi Nabi Ibrahim, perintahkan kepada umatmu wahai ananda agar mereka banyak menanam tanaman surga karena tanahnya surga subur dan luas. Berkata Nabi Muhammad, apa tanamannya wahai Nabi Ibrahim? Maka berkata Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Riwayat lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman surga. Jadi tempulu kita bimbe na tanam lah mulai sini ya. Kita baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali
azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, alhamdulillah kita bertanam 3 rapun yalah. Jadi amun kita bertamat kah rajin wasjud waqtarib baca juga yalah, hamba tanam juga tak. Tanaman di surga itu sama jalan di dunia, bulat pohonnya ada mopang pohon tuh ada bulat jalan, nah pisang apa, cuma bedanya mengelilingi ini nah. Di dalam Riyadhus Shalihin ya Nabi, satu pohon di surga itu dikelilingi rokib. Rokib itu orang berkendaraan kuda. Orang berkuda kada berjalan, berkuda. Berapa sebuah serapun nih? 100 tahun. Adalah pohon di dunia dikelilingi 100 tahun. Bayangkan sampai ke Baju Baru, banyak pohonnya kan hanya 100 tahun lah ngelilingi. Sampai di 100 tahun ya Nabi. Itu menunjukkan Allah Ta'ala ini kaya mutlak, ginal mutlak, bahwa nang sugih itu Allah. Nusia ini kan ada ukuran sugih. Siapa Haji Jaya kamu, siapa kaya lebih, nah kada sugih lagi, nang sugih itu Allah Ta'ala. Kenapa? Bisi pohon gonolnya dikelilingi 100 tahun. Tuhan memberi orang sembahyang jenazah itu nah, diberi Tuhan kirot. Jadi Abu Hurairah kada tahu apa kirot terus diberi Tuhan seperti gunung Uhud. Nah, napa Tuhan salim bari sumbah paling berapa menit ada sembahyang kifayah atau dibari ke gunung Uhud. Apakah wade ke gunung Uhud kena? Apakah pakaian? Pokoknya barian Tuhan gonolnya ke itu. Satu mat benar kalau 4 takbir aja. 4 malawat pulang ke mana? Ke kubur dibari pulang kirot. Tuhan sugih bujur. Tadi nah kita ini siapanya membantu nih membangun nih yalah, di hadis apa tuh ada mutajarrabih itu, apabila kita mau ulah tempat sujud musalla kah apakah di rumah kah gasan sujud Tuhan itu sekadar kurungan kucing berduduk jare. Kucing berduduk tuh kayak sebuting marmar lah, baru berduduk itu sudah diberi Tuhan rumah, balasannya di sana. Amunnya sekotak tuh semeter lebih benar tuh berapa buah rumah. Ini nah saya pernah membantu ini untung benar bulah tanahnya atau anunya yang kayak rumah di sana. Karena kamu bayangkan surga itu malah ainun rat wala ujunun wala khatar, mata kada benar lihat, kada benar dengar hati. Kenapa? Rumah di sana tuh menurut Syaraful Ummah kitab Habib Maliki itu sebuah rumah di sana tuh muat 60 buah kamar. Kamar kita berapa di rumah? 5, 3 lah 2. Ini 60 buah mau di hotel lah. Tapi hotel itu masih halus, kamarnya 2 sasak sudah. Ini pulang sekamarnya muat 60 buah ranjang. Ini rumah sebuah yalah muat 60 buah. Nah, sebuah kamar ini muat 60 buah ranjang. Asa kada kalau di dunia bulah kamar 60 buah. Kamar ranjangnya ya kan halus. Sebuah kamar ini bidadari 60 hikum. Nah, baris 60 berapa? Sebuah ranjang aja kali 60. Nah, kali berarti Allah Ta'ala itu sugih bujur. Ada sini paling kayu jati lah, besi atau apa, di sana emas, dindingnya emas, tiangnya emas, anunya emas, batu nang larang-larang tuh diulah di halaman rumah aja. Ada kita nah di pendeng di apa ya lah, nah di sana ada sudah. Jadi nang sugih itu Allah Ta'ala ya lah. Itu makanya kita disuruh minta surga itu as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena hendak ini para Ramadan nah, lalu hendak buka puasa yalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Minta kita surga itu. Ada neraka belindung, Mbah Subuh lawan apa? Mbah Subuh lawan
maghrib kah Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ajirni minta perlindungan. Atau tarawih itu nah baca doa witirnya ada Allahumma ajirna minan nari salimina badara. Nah, yang pentingnya sembahyang oleh-oleh ya Allah. Jadi sembahyang tuh anu penting benar karena pahala sembahyang tuh luar biasa. Tuhan memberi. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Murid as-salatu urusul muwahhidin fa innahu yajtamu fi alwanul ibadah kama annal ursa yajtamu fi alwanut ta'am fa idza shalla abdu rak'ataini yaqulu Allah ta'ala abdi ma adofika ataita bi alwanil ibadah qiyaman wa ruku'an wa sujudan wa qira'atan wa tahlilan wa tahmidan wa takbiran wa salaman fa ana ma ajalalati wa azamati la yajmalu minni an amnaka jannatan biha alwanun naim au jabtu lakal jannah binaimiha kama abattani bi alwani ibadah wa ukrimuka bi ru'yati kama arabtani bil wahdaniyah fa inni latifun aqbalu ujraka wa aqbalu khaira minka bi rahmati fa inni ajidu man u'adzibuhu minal kuffar wa anta la tajidu ilahan ghairi yughfaru sayyi'atuka indi laka bi kulli raqatin qasrun fil jannah wa hawra'u wa bi kulli sajaratin najratun illa wajhi. Sembahyang itu pengintennya orang ahli tauhid karena sembahyang itu terkumpul padanya bermacam-macam ibadat sebagaimana penginten di dunia ini terkumpul padanya macam-macam makanan. Pengintenan itu ada ke 10. Mbak daging aja 5, bestek, masak habang, kurma, apalagi itu sambal gorengan ya lah, soto, sulada, sanda sapit dikuahi cendol ya napa tuh mama berkat mamaku napa tuh di Tanjung Rema berkat mamaku apa es krim berkat mamaku jalan 2 tong ya lah warna pencok bakso nah kita sembahyang rukun qauli rukun fi'li rukun qalbi macam-macam jadi Tuhan wahai hambaku, aku tahu je ikam ni lemah, tapi ikam kau aja sembahyang menghadap aku, ruku, berdiri, ruku, sujud, baca Fatihah, tahlil, la ilaha illallah, alhamdulillah, takbir, salam, assalamualaikum. Nah aku sebagai Allah Taala kebesaranku, aku malu, aku supan, namun kadang memasukkan ikam ke surga, kada bagus aku, ikam sudah. Nah, aku masukkan ikam ke surga, di surga itu bermacam-macam nikmatnya. Pasti aku masukkan ke surga dengan ikam sudah menyembah aku dengan bermacam-macam ibadat. Aku muliakan ikam melihat wajahku sebagaimana ikam mengesahkan aku. Nah, melihat wajah Tuhan ini nyaman pada surganya. Jadi surga itu masih ulahan makhluk nang nyaman ini nang mau ulah. Umpama kita diberi Aceh Enor kah? Aceh Enong aja lah. Aceh Enong. Bulah wadah ini nyaman benar Aceh Enongnya wadah ikam. Yalah manis empuk anak. Jaja Enor lawan dak ke kamar nyaman lagi. Yalah kalah wadah tadi kalah yalah. Nah, jadi melihat jatuhan. Jadi itu luar biasa sembahyangna. Jatuhan, nah itu orang nakar sembahyang ada dalam neraka. Aku lihat ikam kededa karena ikam menyembah aku, seluruh dosa ikam aku ampuni. Nah setiap ikam sembahyang satu rakaat aku beri istana. Nah istana gana pada rumah. Kalau rumah kan baitun aja, ini kosrun istana. Dan diberi 1 bidadari. Berapa rakaat sudah kita sembahyang? Umpama tarawih 17 ikung bidadari kita dapat kali berapa tahun? Nah gila. Ini siapa kaumnya kaum nang musola ini banyak pada bisi bidadari kan bisi bini. Kenapa? Sebuting teh cacak sikung bidadari dibari berapa sudah tercacak dibuanginya. Ya lo ganal banget. Nah, kan di kitab apa tuh? Manhajus Sawi. Manhajus Sawi tafsir Sawi walahum fiha azwajum mutahharah, di tengahnya tuh setiap orang masuk surga bisi bini 12.100. Kawal membayangkan bisi bini 12.000 ikung 4 aja belum lagi. Ini 12.000 asli orang dunia yang pernah hidup di dunia 100 tuh bidadari asli 12.100 tuh semuanya kan rata aja sama dapat. Nah jadi nang mana kaum tadi dilabihi karena banyak buangnya maharaku rumah Tuhan. Nah itu
Atuh Tuhan sugih bujur kada tanggung membalas terus. Setiap ikam sujud aku beri satu pandangan ke jatku ya Tuhan. Ini diulah doa juga, doa selamat rajin. Warzuqnan najara ila wajhika karim. Nah itu 47 berapa lagi tak? 13 lah. Udah sampai 13 dah sampai teh. Ambil berkat ada bapasan bacakan aja sedikit. Nah lah. Karena pas bulan sidin bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jahtasai qaman bihamdihi wa aqama qaman lihikmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad al-amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bermula keturunan Syekh Muhammad Zaini dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Alamah Khalifah Zainuddin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Bermula nasabnya Rodion dari pihak ibunya Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad Iyang binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Ketika mendekati masa kelahiran Syekh Muhammad Zaini, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau. Waktu itu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sophia, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilih kampung Tunggul Irang seberang karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Aduk ben Tuan Guru Haji Jainuddin yang tinggal di sana. Jadi kayak datunya Guru Haji Nopal nih. Guru Haji Nopal kan Guru Mutrasad ben Ahmad Zaini ben Abdurrahman kah. Nah itu disebut Tuan Guru Aduk. Ujar Guru Haji Nopal, datuku itu karena zaman penjajah jadi sidin mengaji ilmu pahlawan keduaan, jadi ilmu akhirat dikaji, ilmu dunia sekira jago itu dikaji. Sidin tuh samurai itu iya benar banyu aja kita timpes samurai di banyu kadada darah kadada apa kadada lalu berait. Nah datuku itu sidin bila di samurai dianukan sudah sambung ya pula sidin kada mau pagat empat lalu aja. Karena zamannya memang zaman Belanda Bang, jadi harus ada bisi ajian selet jiwa kah lempah lumpuh. Nah apa ya kak wira sebelang nih lah. Nah itu karena sesuai anu zamannya lah. Ada ini kan yang perlu duit banyak ya lah gitu kan, bisa coba tambah sedikit ya lah bah umroh rame orang kan ya lah ada ya lah. Ada guru nih luar biasa Bang Sidin lah. Yalah. Di sini kan di bawah beringin tuh mahadang gua Haji Jenderal Ilmi kah. Bila hendak ke Banjarmasin, guru tuh mahadang basalaman bener aja. Basalaman sudah. Karena tangga Ariapa dihadang aja di Masjid Matapura tuh ada pun beringin. Basalaman sudah. Jadi ketujuan orang solih kah. Nah, beto Habib Zain Al-Habis itu asalnya di Kampung Melayu, pindah ke Kampung Jawa. Abahnya Habib Syekh. Nah, guru tuh bahadam di sana. Bahadam nang mulakan banyu, membasuhkan piring, maaf pak, kan lagi anumnya. Ya nutut ilmu bahadam tuh lain pada ba'anu, lain pada belajar. Karena belajar tuh bejam. Mbah bulik, amin, bulikan, tabarruk aja. Ada bahadamnya selawasan. Oh ya sidin menyuruh bulik anyar, miciki awak sidin nah berapa? Orang lain bersalaman aja, ninjape awak sidin. Nah, labihan banyu sidin dikinum. Iya dapatnya belain pada yang lain. Karena bahadam tuh luar biasa. Bahadam Sayyidina Anas bahadam melawan Nabi 10 tahun belain juga ada sahabat yang lain. Sidin besi keturunan 120 sugih panjang umur dilainakan karena bahadam di rumah Nabi. Guru jalani itu. Nah cuma nuntut ilmu itu kan amun kawa ke luar negeri Bang, men ada ongkosnya.
Karena ke luar negeri itu kan pelatihnya ya ketinju tuh pelatihnya nang internasional juga, jadi datangnya internasional juga. Guru ini kan di sini mencari guru murabbi hati nih ke keluar Kalimantan, menangi guru Bangil. Nah guru Bangil bawa ke Kiai Pasuruan, Kiai Hamid kah? Jadi keluar daerah mencari ilmu. Memang itu Imam Syafi'i orang Palestina, menuntut ilmu ke Madinah, Imam Malik, bahkan Madinah ke Makkah, bahkan Makkah ke Irak. Nah akhirnya sidin ke Mesir, meninggal di Mesir. Memang Datuk Kalampayan. Nah kemana? Ke Makkah 35 tahun anyar bulik. Memang apa ilmu tuh, namun ada duitnya bang lah, bagus lagi ya keluar negeri, keluar daerah lebih anu lagi tuh. Nah pemurah sidin dulu kita bisa melihat Mercy kah Jerman nang gambar bintang tuh dah dijual sidin, disuruh sidin haji riset dan pagar mencari orang 50 hekong dihajiakan ke Makkah, duit nang menjual motor tadi. Wah cuma orang sebalik. Wah berapa itu ya lah duit, tapi kita sidin nang akhir-akhir tadi 50 juta seorang bini perguruan, termasuk bini guru PI, bini guru mahalli, bini sidin mengatakan jasa perguruan sidin bahari. Memang pemurah tuh kuat benar. Rohku mundar bahari biasa aku aja apabila tak dapat guru ini pasti disangui sidin ya. Rohku mundar orang tua pang sidin mana muni gua Anwar. Ada gusukur nih bekesah guru ini itu jar apabila aku bepadah batas miyah guru kenalah Mbah Bulek di mana Bulek di masjid kah langsung ke rumah batas miyah pasti sidin julungi duit 5 juta gasan oka kambing. Bila berapa kali mengio guru ini berkirim benar pemurahnya tuh nah luar biasa. Ya kalau ibarat monjun tuh lah umpannya undang pada baung dapat, amun kerangga aja pada aja dapat napa. Sesuai bang sidin yalah anunya nah sedekahnya. Mungkin sampailah sedikit lagi nah. Ya Allah anunya aja kita mampu berkat tadi nah. Wasiat sidin aja nah. Aku wasiatkan kepadamu satu, menghormati ulama tasawuf, ulama fikih dan ulama Al-Quran. Luruskan hati, tidak khianat. 3, murah diri, suka menolong. 4, murah tangan, suka memberi. 5, manis muka. 6, mengkorbankan kebaikan. 7, menahan kejahatan. 8, memaafkan kesalahan orang. 9, jangan bermusuh-musuhan. 10, jangan tomak kepada makhluk. 11, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12, jangan mengharap selamat melainkan dengan sifat benar. 13, jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 14, jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain, bahkan jangan engkau lebih lihat dirimu bersifat wujud. 15, semua orang yang menyakiti engkau dengan adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhan, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berguncang, yaitu bergerak gunung jika mereka berkehendak. Niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala dalam waktu yang cepat. Dan adalah Tuan saya telah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan Tuan Syekh di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan Tuan Syekh itu di komplek Turbatul Mahaya Roda Sekumpul. Dan adalah Tuan Syekh meninggalkan akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannatin allati wa'adtahum min salamin abaihim wa azwajihim majuriyatim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbi warham li syaihina Abil Badali wa subba fi qabri rahmatan wa ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana wa ihtim bi khatabil husna ma assalami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal atbai kullihim walhamdulillahi amin. Nah hingga sini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.